Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, sebelum kita mulai, mohon izin teman-teman sekalian, agenda kita akan segera dimulai. Untuk itu, teman-teman sekalian yang hadir di sini bisa untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, bisa untuk menyiapkan dirinya, menyiapkan persiapan-persiapan lain yang mungkin perlu untuk disiapkan, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa untuk mungkin bawa pulpen atau persiapkan catatan atau yang lain ya, agar nanti ketika perjalanan agenda kita sudah dimulai, teman-teman sekalian, kita sudah dalam kondisi yang well prepared. Sekali lagi, teman-teman sekalian, sebelum nanti agendanya dimulai, bisa teman-teman untuk lebih dahulu prepare terhadap apa yang nanti perlu untuk teman-teman siapkan nih. Karena nanti materinya nggak kaleng-kaleng, akan ada pembicara yang luar biasa yang hari ini sudah membersamai kita. So, pastikan teman-teman sekalian sudah dalam kondisi yang siap, sudah ready 100% untuk menyambut agenda kita pada malam hari ini. Bisa ya, teman-teman ya? Oke, teman-teman sekalian, kita buka dulu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang pada AI Talk Series 1 dengan tema AI for Smart City. Boleh teman-teman reaksinya? Boleh? Yang hadir di sini boleh dikasih reaksinya? Penasaran nih? Pada semangat atau enggak nih yang udah hadir? Mantap. 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 Akhirnya bisa join, Bang. Siap, siap. Oke, mantap, mantap, mantap banget, keren semangatnya, keren. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih reaction-reactionnya, boleh di-lowerkan lagi hand-nya gitu, boleh dimatikan lagi mic-nya. Kita akan siapkan diri lagi, boleh untuk dimatikan lagi mic-nya ya, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman berada, yang mungkin hari ini lagi ada di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, dimanapun teman-teman berada, pada suatu malam hari ini, luar biasa nih teman-teman sekalian, kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan materi, kita akan sama-sama menyimak poin-poin butir demi butir materi yang akan nanti disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa, pembicara yang merupakan seorang expert di bidangnya, pembicara yang nanti akan kita simak sama-sama ke apa namanya keahlian di bidangnya yang nanti akan kita tampilkan di pada materi hari ini. Namun teman-teman, sebelum itu saya pribadi penasaran dari teman-teman sekalian nih yang udah hadir di sini, penasaran banget kira-kira datangnya dari mana, mungkin latar belakangnya apa, terus apa pendapatnya soal AI. Maka teman-teman sekalian yang hadir di sini boleh banget untuk ini ya, untuk buka Slido, teman-teman bisa untuk buka slido.com dan masukin kodenya dengan kode 1696196. Sekali lagi, teman-teman yang hadir di sini bisa untuk buka slido.com dan masukkan kode sebagaimana yang tertera pada layar teman-teman sekalian, yakni 1696196. Bisa ya teman-teman sekalian ya? Pak, izin nomornya Kak Ipa. Langsung sini. Oke, sekali lagi teman-teman sekalian bisa nih untuk join Slido-nya. Untuk sama-sama penasaran, kita pengen tahu yang hadir di sini rata-rata datangnya dari mana aja sih? Boleh ya teman-teman sekalian ya? Oke, sudah mulai banyak yang masuk. Saya izin share. Oke, ternyata yang datang banyak itu dari Bandung nih, luar biasa. Semakin banyak yang datang dari suatu kota, nanti hurufnya bakal ngegedein sendiri nih, teman-teman. Oh, saya kira yang datang itu banyak yang dari Depok gitu kan, karena digadang-gadang Depok itu bakal jadi the next Silicon Valley-nya Indonesia gitu. Ternyata yang datang banyak dari Bandung, mungkin karena banyak anak ITB kali ya, banyak kampus di sana gitu di sana. Yang kedua datang paling banyak itu dari Medan, selanjutnya dari Bogor, dari Malang. Dari DKI Jakarta juga banyak,
Karawang. Tipe-tipe perempuan kayaknya nih, yang kalau misalkan ngechat A-nya dibanyakin di belakangnya gitu, atau huruf terakhirnya dibanyakin gitu di belakangnya. Ada juga nih yang paling jauh sampai sejauh ini dari Kediri, dari Kyoto. Wah, luar biasa nih. Nggak tahu nih beneran atau bohongan nih dari Kyoto aja nih. Tapi sampai sini Kyoto paling jauh ya. Ada lagi yang mungkin lebih jauh mungkin teman-teman? Prancis. Beneran kali. Oh, ini paling jauh nih. Bekasi, teman-teman. Ada di luar planet gitu ya. Oke, siap. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain boleh untuk ikut berpartisipasi dalam Slido kita. Kita sama-sama kenalan. Penasaran dari mana nih teman-teman berasal? Cikini ke Gondang Dia. Cikini Gondang Dia itu beda satu stasiun doang gitu, nggak jauh gitu ya. Oke. Sleman, Kyoto, DKI Jakarta. Oke, siap. Mostly yang paling banyak itu dari dua kota nih, Makassar sama Bandung. Wah, keren banget nih. Orang-orang Makassar pada demen AI kayak gini ya. Orang Bandung juga nih. Oke, siap. Oke, siap-siap. Setelah kita sama-sama kenalan asal kotanya, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Kalau tadi kita udah ngelihat latar belakang secara tempat, gitu ya. Penasaran? Orang-orang yang kepo sama AI pada hari ini dari mana sih bidang atau jurusan yang saat ini lagi dipelajari gitu? Baik di kampus maupun yang fresh graduate atau yang lagi udah masuk profesional, terakhir kali itu di bidang apa sih? Teknik. Wah, mantap anak-anak teknik nih. Electrical Engineering, ada Magister Ilmu Komputer UI. Wah, ada keperawatan tuh. Wah, mantap nih, ada keperawatan. Ini menarik nih. Ada anak komunikasi, teknik elektro, ada electrical engineering ya, mirip-mirip ya, sama aja. Ada sistem informasi, kimia, ilmu komputer, manajemen bosku, gitu. Finance, ada lagi perkebunan teman-teman. Wow, keren nih. Gimana nih cara memanfaatkan AI di bidang perkebunan gitu. Ada yang pendidikan bahasa Indonesia nih. Wah, ini pivot karirnya jauh banget ya, pivotnya nih. Kedokteran, keren banget. Ada juga yang wah dari Kyoto University. Wow, ini yang dari tadi Kyoto ya. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman manajemen akuntansi gitu. Gimana caranya akuntansi nih buat dimanfaatin pada AI? Penasaran juga nih kenapa alasannya dan seterusnya. Berarti udah pada kepo nih ya sama dunia AI. Semoga harapannya benar-benar bisa terwujud ke apa namanya? Ke kepoan teman-teman sekalian dalam dalam kegiatan yang hari ini udah sama-sama kita akan sama-sama kita simak. Semoga nanti semua latar belakang ilmu teman-teman sekalian yang menjadi basic atau background dari pemahaman teman-teman sekalian ya bisa benar-benar mendapatkan manfaat nih dari kelas atau dari materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa yang merupakan seorang profesional yang nanti akan kita sama-sama simak nih. Oke, pendidikan bahasa Jawa. Aduh, ini semakin menarik nih kehadiran dari teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Kepo banget. Sastra mesin. Oke, selanjutnya teman-teman boleh nih untuk pertanyaan ketiga. Apa nih yang teman-teman harapkan dari seminar kali ini? Karena semakin besar harapannya, kalau nggak apa namanya, kalau nggak ketemu gitu ya, eh, kalau nggak ketemu apa namanya, kalau nggak ketemu jawabannya atau nggak ketemu itunya malah makin gregetan. Yang harapannya mungkin kalau misalkan itu nggak ditemuin di sini, mungkin kalau misalkan kegregetannya, kegelisahannya itu nggak ditemuin di sini, teman-teman jadi kepo nih buat ikut kelas-kelas selanjutnya nih. Nah, jadi ayo nih, apa nih yang paling diharapkan sama teman-teman sekalian lewat seminar kali ini? Oke, kita lihat dari yang paling bawah ya. Oke, dapat jodoh. Wah, ini ini susah ini. Susah sekali, Mas. Mas Anonimus, saya peringati dari sekarang ini agak susah buat dapetinnya. Jadi silakan luruskan lagi niatnya, Mas. Oke, untuk teknik, untuk kolaborasi riset, untuk ngerti AI gitu. Penasaran? Harapannya bisa kepake ilmunya buat di tempat kerja, nurun ilmunya, refreshing.
orang macam apa yang refreshingnya dengan belajar? Mungkin selevel sama Mas Jerome Pauline kali ya teman-teman ya. Oke, cari pengetahuan yang banyak gitu. Ini ada huruf U di sini menandakan kalau Masnya ini orang Jawa nih kayak jadi. Karena ada U-nya gitu. Kalau kecil itu biasa kecil. Kalau kecuil itu orang Jawa itu. Banyak gitu. Oke, ini orang pasti nih, orang Jawa Tengah kalau nggak orang Jawa Timur. Malam mingguan dapat materi skripsi. Wah, mantap nih yang kedua nih. Selanjutnya nih, AI for Public Transportation at Bandung. Wah, mantap nih. Tugas jurnal dan artikel AI saya bisa dapat A+ karena bisa ikut webinar ini. Wah, jangan-jangan dosennya salah satu ini nih. Salah satu anggota dari komunitas nih. Trik penerapan end-to-end. Dapat pengetahuan baru, ngertiin AI, koneksi, cari perspektif baru dari AI, kolaborasi riset, implementasi AI pada astronomi. Wah mantap lah. Iseng-iseng berhadiah, amin. Bisa berkolaborasi dengan proyek yang ada di Prancis, amin, 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 amin. Amin, 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 ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Semoga dari apa yang udah teman-teman harapkan lewat kegiatan ini, apa yang teman-teman niatkan dengan adanya kegiatan ini bisa benar-benar terwujud, bisa benar-benar apa namanya ya, teroptimalkan gitu ya lewat pemahaman yang teman-teman nanti terima lewat kegiatan hari ini. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan banyak hal yang bermanfaat dari seminar kali ini. Oke, teman-teman mohon izin untuk membacakan rundown dari kegiatan kita. Rundown dari kegiatan kita kurang lebih nanti akan ada sesi materi dan seterusnya ada Q&A. Teman-teman nanti kita bisa sama-sama simak materinya dan nanti bisa untuk menuliskan pertanyaannya. Yang pertanyaannya nanti teman-teman bisa untuk tuliskan di Slido tadi. Di Slido itu kan ada yang kolom Q&A, audience Q&A. Silakan teman-teman tulisin Q&A teman-teman. Apa yang emang teman-teman pengen tanyakan sama pemateri. Karena sebagai info teman-teman akan ada hadiah, akan ada giveaway berupa course Python programming atau Python for AI and Data Science yang nanti silakan teman-teman pilih gitu ya, mau yang mana nih materinya. Silakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbaik yang nanti akan dipilih oleh pembicara akan menjadi pertanyaan yang dapat kita hadiahkan giveaway kita. Jadi so pasti teman-teman pastikan bisa untuk bertanya pada apa namanya, pada Slido yang tadi telah dikirim di audience Q&A-nya. Dan silakan teman-teman tuliskan pertanyaannya, terus dikasih strip nama teman-teman yang nanya. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan dengan hikmat teman-teman sekalian pemaparan materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri yang hari ini telah membersamai kita. Namun sebelumnya teman-teman diingat-ingat betul untuk memastikan bahwa mic-nya ini dimatiin agar nanti ketika pemateri menyampaikan materinya gitu, teman-teman nggak ngeganggu pemateri dengan noise yang memang dibuat. Terus yang kedua, kalau bisa teman-teman kalau nggak ada kendala bisa ikut juga untuk mengaktifkan kameranya sebagai bentuk penghargaan kita nih untuk pembicara yang telah menyediakan waktunya untuk sama-sama kita belajar terhadapnya. Dan selanjutnya silakan untuk mengenjoykan diri terhadap sesi materi yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh pemateri atau oleh narasumber ya. Oke, teman-teman sekalian, sesi materi AI for Smart City, penerapan AI di kota-kota besar di Indonesia oleh Mas Novian Habibi. Sebagai info teman-teman, Mas Novian Habibi ini merupakan seorang AI engineer di Noteflux dan beliau juga merupakan alumni dari University of Freiburg. Dan merupakan seorang awardee dari LPDP. Jadi teman-teman udah nggak usah diragukan lagi keilmuannya. Yuk sama-sama kita simak pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Novian. Sebelumnya saya ingin sapa dulu di sini setelah hadir. Assalamualaikum Mas Novian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya suaranya?
Oke, boleh tolong apa namanya dideketin lagi mungkin Mas mic-nya. Tes segini lumayan. Oke. Masih belum? Oh, sudah clear insya Allah Mas. Kalau segini? Oke, sudah. Dari teman-teman Oke. yang lain aman ya? Suaranya Mas Novian aman ya? Aman. Oke, siap. Oke, sip. Oke, Kalau sip. ada yang kurang kedengeran, tinggal bilang aja, nanti bisa dibuka lagi. Oke, siap. Oke, Mas Novian, sebelumnya mau nanya nih, gimana kabarnya Mas Novian? Alhamdulillah baik. Wildan juga gimana kabarnya dan teman-teman? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat Mas Novian. Kesibukan saat ini lagi sibuk apa nih Mas Novian? Kalau weekend masih bersantai sih. kalau weekday ya sibuk kerja full time di Notflux kalau sekarang. Oke, lagi ada project nih kayaknya ya Mas Novian yang lagi digarap di Notflux nih ya. Kalau project ada kebetulan kan emang megang di area surveillance kayak real time surveillance. Jadi memang sekarang tuh klien-kliennya itu adalah dari pemerintahan kebanyakan dan juga aparat penegak hukum. Jadi lebih banyak ke arah surveillance terhadap sesuatu yang berhubungan dengan penegakan hukum itu sih. Nanti kita bisa gali-gali lebih jauh lagi. Kita udah gak sabar nih. Kira-kira orang yang udah melakukan langsung di lapangan bakal sedalam apa nih ya teman-teman materi yang nanti akan disampaikan sama Mas Novian. Yuk teman-teman kita sama-sama simak. Mohon dipastikan betul mic-nya nggak nyala ketika lagi pemaparan materi. Yuk sama-sama kita siapkan diri kita untuk sama-sama mendengarkan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Mas Novian Habibi. Kepada Mas Novian Habibi, dipersilakan. Oke, izin share screen ya. Siap. Udah kelihatan screen-nya? Siap, sudah aman Mas. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga kabarnya baik semua. Thank you udah menyempatkan waktu di malam minggu ini. Kalau misalkan emang ada acara dan sengaja mengeluarkan waktu untuk ikut webinar ini, alhamdulillah banget. Semoga nanti bisa bermanfaat. Atau ada juga yang tadi bilang iseng-iseng kurang cari hiburan dan segala macamnya. Insya Allah juga bisa menghibur dengan caranya masing-masing gitu kan. Jadi kita di sini bakal ngobrolin, lebih tepatnya kayak kalau misalkan kayak materi berat-berat pun juga enggak sih, ini karena ya nggak ada hands-on programmingnya, nggak ada hands-on nggak ada praktikum langsung, tapi lebih ke kayak aku pengen sharing apa sih yang terjadi di dunia AI, lebih spesifiknya di bidang smart city ini gitu. Oke, tadi mungkin udah dikenalkan singkat juga sama Wildan, thank you untuk profil singkatnya. Mungkin ada lebih jelas lagi. Nama saya Novian Habibi, bisa dipanggil sebagai Novian, tapi nggak ada hubungannya sama Habibi, keluarga Habibi ya, cuma kebetulan ya insya Allah pinjam nama doang. Jadi untuk sekarang lagi bekerja sebagai full time di Flux, sebuah perusahaan AI yang bermarkas di Jakarta. Tadi sempat disebutkan kalau jabatannya itu adalah engineer. Lebih tepatnya adalah analytics engineer. Jadi kalau di Flux itu analytics engineer itu adalah gabungan antara computer vision, software engineering, dan AI. Jadi nggak cuma ngerjain soal AI, tapi juga ngurusin sedikit infrastruktur, ngurusin sedikit juga computer vision, dan juga di AI. Dan itu dari 2021 sampai sekarang. Kebetulan waktu itu setelah pulang dari kuliah di Jerman, habis itu langsung di Flux. Nah, sebelumnya waktu di Jerman juga sempat punya pengalaman internship di perusahaan namanya Smedewan, yaitu perusahaan agricultural robotics, megang computer vision juga, jadi bagian pengolahan data untuk navigasi robot. Terus juga pernah jadi asisten di Fasilkom UI, tadi juga sempat lihat ada yang dari alumni Fasilkom, mungkin nanti kita sama-sama kenal dosen pembimbingnya, siapa tahu kayak satu profesor gitu. Oke, jadi kalau untuk pendidikan tadi dari S1 di UI, S2 di Universitas of Freiburg Germany, ambil spesialisasi di autonomous driving dan engineering. Tapi pada akhirnya juga toh spesialisasi apapun pada akhirnya ketika industri itulah yang akan. Terus sedikit sharing juga sih tentang pengalaman di bidang AI itu udah pernah ngapain aja. Kalau dari latar belakang tuh saya dulu orangnya orang embedded system, kebetulan pernah megang robot juga, pernah megang microcontroller dan segala macamnya. Berawal dari ketika S1 itu masuk ke tim robotika gitu sih, ya biasalah belajar solder, belajar motong-motong bahan segala macam. Tapi karena emang
jurusan utamanya tetap ilmu komputer, ya udah stay-nya di bidang AI. Dulu waktu habis lulus pernah jadi asisten riset di Fasilkom UI, bantu-bantu dosen untuk ngajar, bikin paper dan riset segala macamnya. Terus alhamdulillah dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Alhamdulillah dapat bisnis LPDP di Universitas Freiburg Jerman. Di sana ambilnya itu sebenarnya computer vision, tapi lebih spesifiknya itu bisa kayak ambil course peminatan sendiri dan mengarahkan diri sendiri untuk lebih ke arah AI. Dan kebetulan karena di sana ada bidang autonomous driving, itu kayak seru nih, ikutlah gitu. Dan alhamdulillah juga diberi kesempatan untuk ikut kompetisi tingkat Jerman lah istilahnya di Audi Autonomous Driving Cup. Jadi kalau yang pernah dengar Audi manufaktur mobil, itu mereka juga sudah mulai mengembangkan autonomous driving-nya, pernah ikut kompetisinya di situ juga. Terus tesis juga kebetulan bidangnya autonomous driving tentang perception, jadi untuk mapping jalan raya dan menggunakan machine learning untuk memprediksi di mana jalanan yang bisa dilewati mobil. Terus juga pernah tadi sebutan internship di Semidoan, mungkin bisa dilihat di gambar ada kayak contoh gambar robotnya. Kenapa ke sana? Karena kalau misalnya kita bandingkan di Indonesia dengan di Jerman, Indonesia kan workforce-nya itu tidak semahal yang ada di Jerman. Untuk panen tanaman aja tuh di sana bisa mahal. Jadi orang sana lebih milih pakai robot dibanding pakai orang. Dan kebetulan yang dipanen waktu itu adalah sebutnya itu ubi. Jadi kayak polisi ini remeh-remeh, ternyata di sana bisa pakai robot ya. Terus setelah pulang ke Indonesia, alhamdulillah diberi kesempatan untuk join di Northflux sebagai salah satu karyawannya. Dan saat ini menggangnya lebih banyak ke area real-time analytics surveillance, di mana datanya didapatkan dari kamera secara streaming dan terus-menerus diolah supaya kita bisa mendapatkan insight dari stream yang ada. Dan nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lebih detail tentang pengalaman sebelum-sebelum bisa nanti di sesi itu. Oke, mungkin sedikit review juga karena aku bawa bendera Northflux, jadi memperkenalkan Northflux juga sedikit ya. Northflux itu adalah perusahaan di bidang AI yang fokusnya ke arah computer vision dan lebih sering bergeraknya di area surveillance, tapi nggak menutup kemungkinan untuk menjamah area computer vision yang lainnya. Jadi Northflux sendiri itu sudah berdiri sejak 2016 sampai pada sekarang 2022 dengan kliennya itu beraneka macam, dimulai dari government dan ada enterprise juga, bahkan juga ada lembaga-lembaga negara dan segala macam. Jadi emang fokusnya di area image dan video analytics untuk mengolah data supaya kita bisa dapat insight yang bisa digunakan untuk kepentingan masing-masing. Nah, kalau dari timeline sendiri, Northflux itu sudah berdiri 2016 dan bisa dibaca sendiri kliennya itu beraneka macam, dari polisian, dari pemerintah, dari smart city seperti yang kita fokus pada hari ini gitu kan. Dan juga terakhir itu event terbesar pernah ikut di pengamanan G20 untuk surveillance-nya. Gitu. Jadi ini bisa dilihat nanti di profilnya Northflux sendiri. Cuman sharing aja kira-kira insight-nya seperti apa. Oke, mungkin kita langsung masuk ke dagingnya dulu kali ya. Karena kan kita pada hari ini kita akan membicarakan tentang smart city. Sesuatu yang mungkin udah agak lama sih kedengarannya kan, dari 2015, 2016. Mungkin kalau ada yang pernah akrab dengar di TV atau di media tentang Jakarta Smart City atau Bandung Smart City dan segala macamnya. Kan waktu itu tuh lebih hype-nya tuh lebih banyak tentang IoT ya, kalau nggak salah ya. IoT pertama kali yang sering muncul berpasangan dengan kata Smart City, kayak misalkan sensor ini, sensor itu, untuk menganalisa segala macam data. Nah, sekarang mungkin karena bidang AI juga bergerak sangat cepat, IoT sendiri itu pun masih ada, tapi menjadi salah satu bagian yang ada di dalam Smart City. Dan salah satu yang paling muncul sekarang itu justru adalah di bidang AI-nya. Nanti kita juga bisa, nanti kita akan bahas juga kenapa sih AI sekarang hot banget gitu kan. Nah, mungkin sedikit perkenalan dulu kali ya. Tadi sempat ada baca ada beberapa orang yang bidangnya itu non IT gitu. Jadi mungkin brief sedikit tentang background dasar kita. Kalau yang sekarang bakal aku bahas hari ini, kan smart city sebenarnya ada banyak aspek ya. Ada dari datanya, ada dari infrastrukturnya, ada dari networking dan segala macam. Nah, mungkin kalau untuk hari ini kita bakal mengurucutkan fokus di vision AI.
Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan data dalam bentuk gambar atau video. Nah, mungkin ada juga yang masih kurang familiar dengan istilah computer vision dan machine learning. Sebenarnya dua hal itu tuh nggak saling bukan subset satu sama lain, tapi mereka saling beririsan. Karena di computer vision itu ada beberapa metode yang dipakai. Di computer vision itu memakai beberapa metode machine learning, dan machine learning juga menyelesaikan masalah-masalah di computer vision. Karena sebenarnya kalau semua data yang dalam bentuk gambar itu adalah sinyal, di mana sinyal itu adalah kumpulan data yang dengan pattern sendiri, sehingga kita bisa mempelajari data tersebut sesuai dengan sifatnya masing-masing. Terus sebenarnya kalau dari smart city itu komponennya apa sih? Kalau misalkan bicara dengan smart city kan ada dua komponen, smart dan city. Intinya adalah sesuatu yang pintar yang ada di kota. Tapi yang ada di kota itu ada apa aja sih? 3 komponen utamanya adalah information, communication, and technology. Informasi yang ada di masyarakat kah, informasi yang didapatkan dari sensor-sensor atau kamera, atau informasi yang memang sudah ada yang dipegang sama pemerintah tapi harus untuk apakan baru dikomunikasikan ke sama lain. Jadi saling mengkoordinasikan informasi yang sudah ada, saling bertukar informasi, dan dengan menggunakan teknologi untuk meningkatkan output yang bisa kita dapatkan, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kota tersebut. Kan emang fokusnya kan di kota kan. Kalau misalkan kita bicara tentang sesuatu yang lebih besar dari kota, negara kan kayak nggak mungkin dan kita menyelesaikan satu masalah dan satu negara itu beda-beda kan masalahnya. Nah, masalah satu kota itu tuh sudah cukup terkontenerisasi, terkumpul lah, sehingga seenggaknya kita bisa menentukan apa masalah yang penting, apa yang sistem kita punya, terus apa yang kita bisa lakukan dengan teknologi yang sudah kita punya. Mungkin bisa dilihat juga di slide, ada beberapa komponen yang harus smart gitu kan, dari city-nya itu sendiri. Dari ekonomi, environment, people, government, living, and mobility. Nah, itu mungkin ada aspek-aspek yang bisa kita tackle pada nantinya. Mungkin ada salah satu yang paling menarik adalah smart government and smart people. Kayak dua hal inilah yang membangun sebuah kota kan. Ada orang yang tinggal di sana dan ada orang yang memang mengelola kota itu gitu. Jadi dinamika itulah yang bakal kita atur sebenarnya ketika bicara tentang smart city, karena apa yang dilakukan government akan memberikan efek kepada people-nya itu sendiri, dan people itu sendiri akan bereaksi dengan caranya masing-masing, sehingga government akan membuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan si people itu sendiri. Gitu sih ya. Sebenarnya boleh balik aja sih kan, ini problem sih, siapa sih yang butuh duluan gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang jadi fokus di smart city ini, misalkan traffic monitoring, road and river monitoring, illegal parking detection, recognition, flood monitoring, dynamic traffic light. Mungkin kalau dilihat sekilas ini kok kayak menggambarkan sebuah kota ya, yang depannya J kan, DKI Jakarta gitu kan. Nah sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, emang Jakarta itu adalah salah satu kota yang paling representatif lah di Indonesia untuk menggambarkan masalah apa aja yang mungkin terjadi di kota-kota lain. Kayak misalkan kalau ada banjir di Jakarta, solusi yang terbaik itu seperti apa, mungkin bisa direplikasi ke kota-kota lain walaupun tidak bisa 100%. Atau misalkan kita sudah tahu sendiri kalau traffic di Jakarta adalah traffic paling padat di se-Indonesia, jadi apapun solusi yang bisa kita pakai di Jakarta mungkin bisa berguna banget di tempat lain yang tidak terlalu parah gitu sih. Tapi hal-hal inilah yang mungkin sering ada di pikiran masyarakat dan mengganggu ya, menjadi problem atau masalah sehari-hari di masyarakat. Mungkin kalau yang tinggal di Jabodetabek jauh lebih paham lagi ya, kira-kira ada apa aja sih masalah-masalah yang terjadi. Nah, tadi juga sempat disinggung kan komponen-komponen di smart city itu ada apa? Yang pertama information, communication, terus ada teknologi. Kita udah tahu kan, pernah dengar juga kan istilah bahwa information is the new gold. Jadi informasi itu adalah bentuk emas yang baru, itu adalah hal yang berharga banget. Zaman dulu kita punya table Excel, kita punya data seabrek dalam bentuk kertas, kita nggak tahu mau ngapain kan. Ini cuma soal itu cuma angka-angka yang kurang berarti gitu. Itu bukan sampah doang.
Nah, ketika didigitalisasi dan kita olah dengan teknologi yang ada, kita bisa langsung mendapatkan insight-insight penting gitu. Bahkan insight-insight itu tidak terlihat kasat mata. Kita harus mengolahnya dulu, kita harus menerjemahkannya dulu, entah pakai statistik, entah pakai machine learning, atau entah pakai pendekatan lainnya, sehingga kita bisa memfilter dan dapat intisari dari data tersebut. Terus communication, tadi sempat disinggung, ada IoT yang waktu itu sempat booming di tahun 2014-2015an kalau nggak salah ya, dengan segala sensornya, ada sensor udara, sensor apalagi ya, sensor angin, sensor kedalaman sungai dan segala macam sensor apapun itu. Dan juga yang paling penting adalah sensor utama kita yaitu kamera, karena kan kamera bahwa bagaimanapun juga itu adalah bagian dari hardware yang kita butuhkan untuk mengambil data. Intinya communication dari device-device itu untuk mengambil data-data yang ada. Terus juga di akhir ada teknologi atau artificial intelligence untuk mengumpulkan semua data yang didapatkan dan terkoneksi oleh semua device yang kita punya, sehingga kita nanti bisa mendapatkan insight dari data tersebut. Gitu sih. Nah, terus kita mungkin bakal sedikit bicara agak teknis ya. Kalau misalkan ada yang anak non IT mungkin nanti bisa tanya di akhir, atau misalkan sambil cari-cari di googling apa sih istilah-istilah ini gitu. Aku mengasumsikan kalau peserta yang ada di sini pernah dengar tentang machine learning dan artificial intelligence ya. Jadi konsep-konsep machine learning udah tahu seenggaknya, ada proses training, ada proses data collection, ada proses training, ada proses inference. Mungkin review dikit kali ya. Jadi intinya kalau di machine learning itu kita punya sebuah data. Data itu kita nggak bisa secara langsung menyimpulkan, oh data ini tuh tentang apa. Nah, kita butuh sebuah program yang namanya machine learning untuk mempelajari data tersebut. Kayak misalkan anak bayi dikasih gambar sapi terus-menerus, nanti lama-lama dia bakal ngerti, oh ini tuh sapi. Gitu. Tapi nggak sesimpel itu, karena mesin learning, karena mesin itu bisa dibilang bodoh gitu kan. Mereka tidak tahu apa-apa, jadi kita harus men-setting mesin itu. Sehingga dia bisa membaca data dan menentukan kira-kira insight dari data tersebut itu apa. Nah, mungkin hal yang pertama kita omongin dulu juga infrastruktur ya. Mau nggak mau emang semua yang jalan di dunia ini perlu infrastruktur. Nggak mungkin kita cuma ngomongin data bohongan doang kan. Kayak open dataset yang ada di internet, iya itu berguna, tapi hanya untuk di tingkat simulasi mungkin atau di tingkat analisis, tapi kita harus emang melihat dari data lapangan. Dan salah satu data yang paling berharga itu adalah data gambar atau video, di mana itu bisa didapatkan dari CCTV. Dan makin banyak kamera yang ada, gitu makin bagus sih. Tapi juga semakin banyak kamera juga akan mengintroduce atau memperkenalkan kompleksitas yang baru lagi. Nah, kenapa sih kita nggak mengandalkan data scraping dari internet gitu, misalkan scraping dari Twitter atau dari apa gitu. Yang pertama, saya bukan orang yang berpengalaman di bidang data scraping atau sentiment analysis segala macamnya untuk smart city ya, kan emang itu bukan di luar bidang saya. Tapi kalau menurut saya data real time yang didapatkan langsung ketika saat itu adalah data yang paling berharga, karena ketika kita mengumpulkan data dari waktu ke waktu dan diakumulasi, data gambar itu kan ya historical kan. Ada event di titik ini, event di titik selanjutnya dan selanjutnya. Itu tuh saling berkesinambungan. Kalau misalkan kita ambil data sentimen dari Twitter atau dari Facebook atau segala macam, kan itu hanya opini orang yang tidak berdasarkan oleh fakta. Kalau ini kan memang terjadi di jalanan gitu. Ya misalkan, oh ada kebakaran di Palmerah gitu. Di Twitter ramai tuh, oh tapi kita kan nggak bisa memverifikasi tanpa adanya data yang kita bisa percayakan. Nah, salah satunya adalah data gambar langsung dari CCTV-nya gitu bisa jadi. Gitu. Terus yang kedua adalah internetnya sendiri, karena semua butuh ditransmit ke server dan diolah di sana. Makin cepat makin bagus. Dan computing and data center. Mungkin kalau yang udah pernah mainan machine learning atau AI juga mengerti bahwa hal ini adalah salah satu yang penting dan cukup mahal untuk disediakan, karena untuk menjalankan sistem yang berat kita butuh spesifikasi yang tinggi. Kayak misalkan kita pengen nge-game lah, kalau nge-game aja kita pengen FPS-nya bagus atau misalkan nggak nge-lag,
kita butuh komputer yang bagus kan. Nah, ini juga nggak beda dengan itu, karena kebetulan emang data yang kita olah adalah data gambar, di mana data itu memerlukan fasilitas yang bagus, alias misalkan GPU-nya kah, atau prosesornya kah, dan semuanya bakal diolah. Mungkin yang selanjutnya yang kedua penting itu adalah development cycle. Untuk teman-teman yang udah familiar atau cukup familiar dengan sistem development di bidang machine learning, biasanya kan linear ya. Kita punya data segepok data, entah dari mana, entah itu data video dari CCTV kah, atau data foto-foto KTP orang-orang kah, atau data apapun itu. Terus kita punya sebuah arsitektur mesin learning yang pengen kita pakai, entah itu YOLO, entah itu paddle-paddle, entah itu apapun itu yang kita kira bisa untuk menerjemahkan data yang kita punya supaya kita bisa insight. Nah, kita masukin data itu tuh ke sistem untuk di training istilahnya kan. Si machine learning belajar learning terus dengan data tersebut beberapa epoch dan macamnya. Terus dapatlah output. Outputnya akurasi sekian gitu, kita langsung dapat data-data gitu. Nah, kan biasanya kalau kalian dapat hasil kurang memuaskan, kalian bakal training lagi kan. Tapi biasanya trainingnya cuman lebih kayak parameter ditunding segala macam nih, atau kita nambah data nih, ambil lagi lah dari internet segala macam lah. Terus kita misalkan ternyata arsitektur yang ini nggak bagus nih, kita ganti yuk, cari yang lain yang lebih bagus, misalkan YOLO V7 gitu segala macam ya. Terus baru training, hasilnya lumayan. Dan berhenti di situ biasanya kan, karena emang ketika kita nge-develop hal-hal itu untuk keperluan di kelas atau keperluan research, hal yang paling penting kan emang akurasi ya, biasanya ya akurasi, dan kadang performance kayak FPS-nya berapa, atau misalkan makan memorinya berapa, tapi udah cukup sampai situ, karena emang kita cuma pengen tahu sampai situ. Tapi nggak bisa kalau kita terapkan seperti itu di lapangan, karena seperti yang kita tahu juga, kota itu selalu tumbuh gitu. Kota itu selalu dinamis, selalu bergerak, selalu berubah. Walaupun kita diem aja di rumah itu, semua orang pasti bergerak di kota. Gak ada yang diem kompak seharian kecuali waktu lagi sholat id ya. Nah, jadi kalau misalkan kita cuma melakukan hal itu sekali, kita bakal ketinggalan dan itu udah nggak relevan lagi dengan data yang ada. Contoh yang paling kelihatan adalah sekarang itu misalkan model mobil deh. Kalau yang ngikutin perkembangan mobil atau otomotif bisa ngelihat kayak Avanza zaman dulu, Avanza kapsul, Innova dulu Innova kotak, terus sekarang berubah jadi Innova yang kapsul, terus sekarang ada Zenix, terus nanti entah berubah lagi apa segala macam. Dan itu nggak cuma terjadi di Innova kan, ada di Avanza, ada di Expander, atau misalkan di sekarang mobil EPV udah nggak ada, Grand Max sudah berubah segala macam kan, bakal beda sistem yang bakal kita pakai untuk analisa kemacetan atau ngitung jumlah kendaraan. Karena misalkan tiba-tiba ada model kendaraan baru, sistem kita kok error ya, nggak bisa ngedetek ya. Sebenarnya bukan masalah sistem, tapi masalah data yang udah outdated misalkan. Atau juga kejadian model sendiri emang udah outdated dan perlu diganti. Tapi itu jarang sih. Tapi biasanya emang masalahnya itu di datanya, karena datanya udah beda, zaman udah berubah gitu. Nah, apa yang harus dilakukan biasanya itu kita pakai development cycle yang berulang-ulang, alias bisa disebut sebagai MLOps. Kalau yang pernah mainan atau bekerja di industri, ada yang pernah dengar dengan DevOps kali ya. Jadi development operation, kalau di sini MLOps, machine learning operation, di mana dia itu melakukan proses training secara terus-menerus dari data yang selalu berubah-ubah. Jadi gimana flow-nya? Misalkan kita tadi tuh yang pertama, data open dataset udah cukup lah. Misalkan data dari Koko udah banyak nih, set di training, set terus dapat output gitu. Ya udahlah, coba pasang dulu. Jadi kita langsung coba pasang, terus kita lihat feedback di real environment seperti apa. Kalau misalkan teman-teman familiar juga ada kan contohnya tuh parameter namanya confidence, yaitu kayak tingkat keyakinan dari si mesin itu. Aku yakin nih orang ini naik motor. Aku yakin nih orang ini pakai topi putih gitu. Itu ada dari nilai 0,0 sampai 1,0, kayak 0 sampai 100%. Nah, kita kan bakal dapatkan list data-data yang kira-kira si mesin itu bahkan nggak yakin, dan setelah kita analisa sendiri tuh ternyata hasil deteksinya salah.
ya udah kita kumpulin data-data yang salah itu, bukan berarti ketika sistem kita salah ya udah berakhir gitu kan, kecuali emang si kliennya ngotot kan udah nggak mau lagi. Tapi yang benar itu biasanya adalah mereka butuh improvement terus-menerus gitu. Di-maintain lah sistemnya supaya dia terus bisa mendeteksi dengan baik. Data-data yang tadi kita bilang jelek itu kita kumpulkan, kita anotasi ulang, dan kita pakai lagi untuk bagian training, sehingga terus-menerus seperti itu sampai pada akhirnya kita ada di suatu titik di mana si sistem kita tuh sudah sangat optimal dengan kondisi saat itu ya, karena bakal kedepannya bakal berubah gitu. Mungkin kalau teman-teman yang megang machine learning bisa lihat namanya MLflow, itu adalah salah satu tools yang bisa dipakai untuk proses MLOps ini. Itu masih banyak sih tools lainnya, atau misalkan dilakukan secara manual. Tools itu pun bisa kayak ambil manual, copy paste, develop sendiri, tapi kalau ada tools kenapa enggak. Oke, terus yang kedua, satu hal yang paling penting adalah live monitoring. Misalkan kalau teman-teman pernah nonton film-film kan ada sistem city monitoring nih, waduh gerak-gerak nih, terus ada peta kota tiba-tiba ada kedip-kedip di koordinat tertentu. Nah, itu bukan hal fiksi lagi sebenarnya sih, itu bisa dilakukan tapi nggak sophisticated itu sih, nggak serumit itu, dan nggak sevisually wah seperti itu. Lebih ke arah kita memonitor apa kejadian yang terjadi secara real time dalam sebuah grafis sederhana yang bisa dimengerti oleh orang non teknis gitu. Contoh yang paling sering terjadi itu kayak tadi kan sempat ada masalah kalau misalkan ternyata model kita itu jelek ketika ketemu mobil yang seperti ini, atau yang lebih krusial lagi adalah model kita, sistem kita jelek ketika di jam-jam tertentu, misalkan ternyata pas dilihat grafiknya kok turun gitu, ternyata emang lagi macet, misalkan ada banyak motor yang lewat terus saking banyaknya sampai overload dan segala macam, sehingga kita bisa tahu nih titik-titik krusial dari sistem kita itu ada di sebelah mana aja. Dengan tahu dari data yang real time itu, kita bisa langsung memberikan tindakan langsung, apakah kita stop dulu supaya sistem nggak langsung crash semuanya, atau misalkan kita bisa upgrade secara perlahan di belakang, atau misalkan kita juga bisa melihat workload dari mesin-mesin kita seperti apa. Nah, itu sesuatu yang penting sih ketika mendevelop sistem untuk smart city, terutama ini dipakai oleh operatornya sendiri ya. Kalau misalnya kita developer, kita nggak perlu banget kan, karena udah di shipping ke produk, sudah di shipping ke klien, kita udah tinggal terima duit dan terima komplain gitu kan istilahnya. Gitu sih, mungkin banyak tools yang bisa kalian pakai kalau di sini. Contohnya itu adalah Grafana. Kalau misalkan mau pakai Matplotlib atau misalkan bawaan-bawaan Python lain juga bisa sih, tapi baik lagi kalau ada tools kenapa nggak pakai gitu. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal lihat-lihat sedikit case study, di mana case study itu berangkat dari apa yang sudah pernah dilakukan Northpark sendiri ya. Kebetulan saya juga masih belum terlalu lama di Northpark tahun 2021, jadi beberapa data yang bakal saya tampilkan ini ada data-data lama juga ada, data baru juga ada, jadi mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Gitu. Jadi satu masalah yang sering muncul kan terjadi karena overpopulation kan. Ketika banyak orang di suatu tempat, gimana kita bisa nge-track orang-orang tuh pada mau kemana sih, orang-orang tuh pada mau ngapain sih gitu kan. Daripada kita meraba-raba atau misalkan gitu manual di lapangan, kenapa nggak pakai sistem surveillance yang sudah ada. Misalkan kita udah punya kamera CCTV di mana-mana, tinggal mengolah datanya aja. Nah, kenapa nggak kita bikin sistem yang bisa contohnya yang menghitung kendaraan yang lewat di satu jalan gitu. Dengan itu kita bisa memprediksikan kira-kira jalan ini tuh bakal macet di jam berapa sih, atau kira-kira bakal ada warning di jam-jam tertentu ketika tiba-tiba flow-nya ramai banget, ternyata lagi ada pawai atau demo gitu. Jadi pihak berwajib atau pihak terkait bisa langsung melakukan tindakan preventif atau tindakan pencegahan atau melakukan sesuatu secara langsung. Itu salah satu contohnya, karena yang paling gampang deteksi kendaraan, karena orang itu kecil-kecil banget, susah. Terus yang kedua mungkin study case-nya adalah waste problem, di mana sampah itu pasti ada dari tiap keluarga, dari tiap rumah.
Tapi apa yang terjadi ketika sampah itu sudah terlalu banyak sehingga tukang sampah pun bisa losing track sampah itu pada kemana aja. Karena emang sampah itu sampah ya bisa mengganggu lah kehidupan kita, apalagi misalkan sampah itu masuk ke dalam saluran pembuangan air. Kita bisa bikin sebuah sistem yang spesifik untuk melihat sampah itu ada di mana aja, berapa intensitasnya, dan apa sih pengaruhnya ke permukaan air yang ada di sungai. Apakah bakal terjadi banjir dalam waktu dekat, apakah masih aman, dan segala macamnya itu bisa kita prediksi. Nah ini contohnya kan kita bisa berprediksi airnya udah keluar sungai ini, oh ternyata udah banjir, dan kita bisa melakukan tindakan secepat mungkin daripada nunggu call dari lapangan. Dan kita balik lagi ya ke teori awal lagi tentang bidang-bidang apa aja yang ada di Smart City ini. Kan kita ada computer vision, ada deep learning, segala macamnya. Tapi mungkin ada yang pernah lihat di sini, namanya adalah Hype Cycle yang dibuat oleh Gartner, yaitu adalah lembaga internasional yang mensurvei tren-tren kekinian, tapi bukan tren-tren yang terjadi di sosial media, tapi tren-tren yang terjadi di dunia industri. Contohnya adalah di artificial intelligence. Mereka memprediksi bahwa deep learning itu sekarang ada di Tree of Disillusionment. Nah ini apa sih arti dari si grafik ini? Kalau misalkan ada yang pernah lihat, ini adalah grafik yang dimana dia memperlihatkan kondisi dari suatu bidang itu sedang seberapa hype dan ekspektasi orang itu seperti apa. Misalkan kalau yang di awal itu adalah innovation trigger, jadi emang itu teknologi baru banget dan orang-orang belum pada tahu nih, oh kalau misalkan teknologi ini untuk apa ya, oh ini keren nih ternyata, dan kayak bikin orang itu makin hype nih, oh bisa ini bisa itu dan segala macamnya, sehingga dia itu makin naik sampai ke peak of limited expectation. Kayak orang-orang tuh kayak ekspektasi udah tinggi banget lah, jadi kayak terlalu, kita bisa bilang overhype, karena beberapa bidang itu kita bisa bilang overhype, sehingga orang-orang itu tidak lagi berpikir secara jernih untuk bilang gitu. Yang penting kita pakai itulah untuk bikin misalkan berpikir terkenal segala macam. Tapi lama-lama orang-orang bakal sadar bahwa si bidang itu tuh nggak sebagus itu loh. Nah, deep learning itu sekarang ada di bagian terbawah gitu. Deep learning ada di Tree of Disillusionment. Jadi kayak orang-orang udah mulai ngerti bahwa nggak semuanya yang diberitakan di media itu se-wow itu. Ternyata hal itu emang ada cost yang perlu dilalui lah, atau ternyata tidak secanggih itu dan segala macamnya. Tapi untuk computer vision sendiri terpisah dari deep learning, dia itu sudah masuk state of enlightenment. Jadi kayak orang-orang sudah mulai mengerti emang gunanya aslinya itu untuk apa sih. Jadi kalau kita tarik lagi ke depan lagi, sebelumnya kalau kita bicara tentang smart city, kenapa computer vision itu adalah salah satu bidang yang salah satu aspek yang ditonjolkan di smart city, karena emang dia itu udah cukup mature, udah cukup dimengerti, udah terbukti di berbagai macam masalah itu bisa menyelesaikan masalah dan memberikan insight yang powerful. Gitu. Apalagi kalau sudah masuk operator of activity. Contohnya yang masuk productivity itu mungkin di luar ini, di teknologi in general itu adalah internet. Kayak zaman dulu kan orang tuh nge-hype banget, oh internet bisa buat ini, bisa buat itu, sampai pada akhirnya jadi .com bubble kan, di mana orang-orang yang terlalu hype sama internet dan investasi ke perusahaan apapun yang ada internetnya jadi merugi. Nah sekarang kalau itu internet udah lewat, udah jadi hal sehari-hari yang bahkan kita nggak bisa lepas darinya. Nah, dengan justifikasi inilah makanya banyak approach sekarang itu lebih mengandalkan data visual dibanding data teks. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya, karena kebetulan bisa jadi bias karena saya kebetulan developer di bidang AI yang dekat dengan computer vision, atau mungkin ada approach lain dari bidang data lainnya. Oke, mungkin juga tambahan sedikit tentang success story, beberapa contoh nyata sudah diimplementasi di mana saja.
di Smart City di Notflux sendiri udah pernah implementasi water level monitoring seperti yang sudah disebutkan untuk mendeteksi untuk dipasang di alert warning pintu air. Jadi kalau misalkan pintu air terdeteksi ketinggian udah segini langsung diarahkan ke sana. Dan juga road traffic monitoring, tadi kan menghitung jumlah kendaraan yang lewat, harus monitoring, dan plan based compliance itu plan itu untuk lihat plat nomor dan deteksi kalau misalkan apakah plat nomor itu masih aktif atau enggak, pajaknya belum, dan segala macamnya. Pas COVID kemarin pun juga Notflux terlibat di beberapa pemerintahan, juga di Smart City, kayak misalkan kita memantau orang ini pakai masker atau enggak, karena pada waktu itu hal ini adalah hal krusial karena takutnya ketika orang itu nggak pakai masker dan itu lagi kena COVID, bisanya menyebar di daerah situ. Gitu. Terus juga ada beberapa hal juga yang mungkin secara tipis-tipis bisa dibilang Smart City tapi nggak di city-city banget gitu. Kayak di mudik Idul Fitri dan Tahun Baru. Contohnya sama juga kan, menghitung jumlah kendaraan yang lewat untuk memprediksi flow dari kemacetan ketika di puncak arus mudik atau arus balik. Atau juga di event-event high profile seperti yang tadi saya sebutkan, pernah ikut di G20 atau di sini Asian Games untuk melihat kayak flow acara itu seperti apa, apakah ada security breach atau segala macamnya, dan air surveillance secara umum, misalkan aerial surveillance, crowd estimation, dan sejenisnya. Oke, tadi kan udah masuk ke bagian hal-hal positif yang terjadi kan. Nah, mungkin kita bakal lihat juga reality check nih. Sebenarnya sih realita yang seperti yang ada di Indonesia, spesifiknya ke Smart City dan AI itu seperti apa sih? Karena kan kalau misalnya kita lihat di berita, Smart City di kota ini, Smart City di kota itu, surveillance di sini di situ, keren banget ya gitu. Tapi media kan emang suka memberitakan yang seru-serunya aja biasanya, atau bisa skandalnya kan. Tapi kita bakal cek juga sih apa sih yang sebenarnya kita hadapi nantinya ketika bicara tentang Smart City. Yang pertama adalah AI di Indonesia sendiri. Notflux adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang AI. Tapi kalau misalkan kita lihat-lihat ya, bidang AI di Indonesia itu belum seberkembang bidang-bidang lain yang sempat hype di dunia startup. Contohnya itu bisa kontras banget adalah di bidang e-commerce. Kalau e-commerce kan tahu sendiri lah, pemainnya banyak, ada Tokopedia, Lazada, ada Bukalapak dulu, sekarang ada Shopee, Blibli, dan segala macamnya. Kalau di dunia AI mungkin bisa dihitung jari, atau bahkan teman-teman sendiri mungkin belum pernah dengar tentang Notflux juga sebelumnya kan, karena emang tidak sebanyak itu. Dan dulu emang demand-nya belum sebanyak itu juga sih. Tapi sekarang kan ketika pemerintah dan pihak-pihak terkait sudah mulai aware terhadap teknologi, sudah mulai mengerti teknologi itu nggak cuma investasi bodong yang nggak menghasilkan sesuatu. Nah, disitulah mulai meningkat perlahan-lahan, walaupun tidak secepat di negara-negara maju. Dan salah satu alasan juga kenapa perusahaan-perusahaan AI jarang terdengar di masyarakat umum, karena emang bisnisnya itu adalah B2B atau B2G. B2B itu adalah bisnis to bisnis, alias jual produknya itu ke bisnis juga, misalkan ke enterprise, kayak ke besar swasta atau ke BUMN, atau ke B2G, salah satu yang Notflux banyak lakukan. Contohnya ke kepolisian, ke pemerintahan, ke smart city provider, gitu-gitu. Jadi jangan bingung kalau misalkan ditanya, kamu dari perusahaan apa? Orang bakal lebih kenal Shopee atau Gojek dibandingkan Notflux gitu. Jadi begitulah ceritanya kalau misalkan pengen kerja di dunia AI, kurang terkenal, kecuali ya emang udah tahu banyak orang. Terus yang selanjutnya adalah biasanya produk yang dijual itu nggak juga langsung berupa produk dari yang membuat program itu, biasanya juga berpartner berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk membuat bundling. Misalkan di Notflux sendiri itu produk-produk yang kita jual itu bisa juga dibikin white label, alias tanpa label, tanpa bawa nama Notflux, terus perusahaan lain membungkusnya dengan platform mereka sendiri dan dijual ke pihak lain. Memang sih jadinya kita nggak terlalu terdengar di hilirnya,
Tapi keuntungannya adalah kita nggak perlu fokus untuk tektokan dengan klien, tapi lebih fokus untuk development, dan juga kita bisa jual lebih banyak karena kita bikin sesuatu yang general, nggak yang spesifik klien request apa kita turutin. Dan selanjutnya kita juga banyaknya itu di area software ya, bukan di hardware. Kalau untuk provider seperti kamera segala macamnya banyak kan itu dari luar negeri. Kalau dari Indonesia sendiri kan emang belum banyak perkembangan hardware apalagi elektronik ya. Karena itu kan butuh modal yang tinggi kayak bikin pabrik, testing, terus development juga, dan itu mahal. Terus uniknya juga dari pasar AI di Indonesia itu adalah kompetisinya itu bukan berasal dari dalam negeri doang, karena kebetulan kan emang pemain di dalam negeri belum banyak juga. Tapi dengan jumlah penduduk yang terbanyak keempat di dunia, kita jadi incaran-incaran dari negara lain juga. Jadi contohnya itu mungkin ada yang pernah dengar OpenALPR itu juga pemain dari luar negeri yang bergerak di bidang LPR, atau misalkan provider kamera pun juga kadang sudah membundling sistem AI mereka sendiri. Gitu. Jadi banyaklah pesaingnya. Walaupun memang nggak kedengeran, tapi kita banyak. Gitu. Terus tadi juga ada sempat disinggung di awal infrastruktur menjadi keharusan dan pada akhirnya juga menjadi masalah tersendiri. Karena kan kalau misalkan bikin infrastruktur itu modal gede di awal, tapi belum tentu menguntungkan di akhir gitu kan. Oh udah masang kamera banyak-banyak tapi nggak dipakai, atau misalkan cuma buat mantau jalan komplek doang kan nggak penting gitu. Dan emang nggak tersedia di semua tempat tertentu aja yang emang krusial untuk di develop, kayak misalkan jalan raya, misalkan dan protokol perkantoran. Jarang kan ada kamera-kamera seperti ini, kecuali kamera swadaya masyarakat di komplek atau di pusat pam. Dan baik lagi juga tentang infrastruktur, ketika ada pun mereka terdesentralize alias tersebar, kayak lembaga ini punya sistem CCTV mereka masing-masing nih, kayak lembaga A punya sendiri, jaringannya sendiri, lembaga jaringan sendiri. Ya kalau dari sisi bisnis kita menguntungkan sih, karena kita bisa jual ke si A, si B, dan si C, tapi kan secara sistem general jadi kayak misah-misah gitu, nggak bisa terkoordinasi dengan baik lah. Terus juga maintenance, isunya dari misalkan negara tropis juga kan maintenance dari kamera yang sensitif terhadap kelembaban tinggi juga susah. Terus juga kadang masyarakatnya iseng, suka ngambilin besi, ngambilin kamera yang nggak dipantau, tiba-tiba hilang, dikiloin gitu kan, itu masalah sendiri. Terus juga yang terakhir, kita ada yang pernah bilang internet cepat untuk apa? Ya untuk ini gitu kan. Ketika internetnya lambat, data yang bagus itu misalkan masang kamera 4K, masang dengan 60 fps. Nah, tapi kalau misalkan internetnya lemot ya untuk apa gitu kan, terus itu akhirnya cuma kayak frame patah-patah. Selanjutnya adalah data integrity and security. Mungkin kalau ada yang pernah dengar tentang social credit score dari Cina, kok serem gitu ya. Nah, apakah Indonesia bakal melakukan hal seperti itu? Enggak sih. Tapi ketika kita dengar berita itu, stigma negatif tentang surveillance pun akhirnya tumbuh gitu. Ini ngapain sih pemerintah monitor-monitor? Jangan-jangan dia bisa memprediksi kalau saya mau ke pasar, apakah nanti saya bakal dicelup di pasar. Nah, gitu kan kadang-kadang ibu-ibu suka paranoid sendiri, atau misalkan bapak-bapak di grup share hal aneh-aneh tentang teknologi gitu kan, yang segrup sama bapaknya bisa share hal-hal lucu-lucu gitu kan, kadang-kadang hal-hal menyeramkan juga di-share. Terus tapi emang sih ketakutan itu emang ada dasarnya, karena kadang data bisa bocor, data bisa disalahgunakan. Contoh yang terakhir memunculkan data Dukcapil kayak 300 juta, sementara penduduk Indonesia 400 juta, kayak 75% data kita sudah tersebar kayak jadi open source, negara open source kan, tinggal ambil di internet terus bisa di learning sendiri. Nah juga user privacy and security, ini nggak cuma ngomongin tentang providernya, tapi juga ngomongin tentang si user itu sendiri. Kayak kalau misalkan data bocor pun kayak istilahnya sudah biasa gitu, tapi kan kita juga berperan juga terhadap data yang kita share. Misalkan kita suka share selfie KTP,
kemana-mana untuk pinjol segala macam, itu kan juga cukup berbahaya ya ketika kita berbicara dengan konteks cyber security. Dan pada akhirnya itu sih tadi kita akan kesulitan untuk memanage kepercayaan masyarakat ketika mau develop sistem. Dan juga hal-hal klasik seperti robot versus human, kayak makin banyak robot nih, nanti manusia nganggur atau ngapain. Nah itu kan hal-hal yang biasa terjadi. Nah sekarang contohnya kayak nanti tilang nggak pakai polisi lagi, langsung megang anak polisi ngapain, gabut ya, gitu kan. Nggak juga sih kan. Nantinya bakal ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul untuk menggantikan pekerjaan lama. Contoh ketika tilang udah nggak pakai kertas manual lagi, pada akhirnya nanti ada tenaga kerja yang dialihkan ke bidang yang lebih bermanfaat lagi, misalkan yang lebih ke memanfaatkan intelektual dibandingkan tenaga kasar. Terus tapi hal yang biasanya paling ribet di manage adalah culture shock sih. Jadi yang nggak biasa pakai teknologi, tiba-tiba dicekokin teknologi, terus dia bingung, ini tuh apa? Tiba-tiba saya dapat surat isinya foto saya di lampu merah, ngapain saya di foto-foto, kita ini ditilang, nggak pakai sabuk pengaman nih, gitu sih. Nah kalau yang kita yang muda-muda ini udah ngerti teknologi kan gampang aja, tidak bayar nih. Kalau orang-orang senior misalkan orang tua kita, orang tua misalkan saudara kita yang udah tua, nah itu kan hal-hal yang bikin ribet hidup aja kan, kayak mikirin hal lain gitu. Terus karena manusia makhluk sosial, ya itu juga jadi masalah tersendiri ketika membangun sistem yang bisa dibilang melibatkan orang lain untuk membuat itu jadi lebih bagus. Kayak kita bisa lihat sendiri, stereotipnya kan stakeholder sekarang itu adalah orang-orang generasi lama yang bisa dibilang belum melek literasinya terhadap teknologi. Sementara kita yang masih muda ini udah melek banget lah. Nah, itu kadang jadi clash juga, kayak orang-orang senior itu lebih pengen sistem yang stabil, sementara kita pengen perkembangan yang cepat gitu. Kadang tuh ketemu di situ, tapi ingatlah bahwa kita nanti bakal jadi kolot pada waktunya gitu. Ketika nanti udah tua, kita bakal juga agak ketinggalan teknologi. Nah itu kita juga harus menyeimbangkan hal itu. Kita harus mengkomunikasikan hal tersebut supaya pada nantinya emang mereka pun yang bakal mendapatkan manfaatnya. Dan salah satu yang paling penting juga tuh adalah government and people, not government versus people. Sistem smart city itu dibangun bukan buat melawan masyarakat, tapi emang itu untuk membantu masyarakat. Dan begitu juga sebaliknya, sistem yang ada itu kita itu untuk membuat kota yang lebih bagus sih, bukan untuk memperkaya government aja gitu kan. Jadi emang kita yang biasa di dunia IT kan suka kerja soliter kan, emang pada saat inilah kita emang butuh untuk berkolaborasi dengan beda-beda. Terus ini juga nih yang paling hot sekarang ini, AI boom. Tiba-tiba tante kita ngomongin tentang AI, padahal sebelumnya nggak pernah ngomongin AI. Ini dapat dari mana AI? Ini bisa buat filter TikTok ya? Enggak, kayak gitu-gitulah. Jadi pada saat inilah tiba-tiba AI itu terkenal. Kayak zaman dulu mungkin kita yang kuliah di ilmu komputer atau yang sejenisnya, itu tuh kayak bidang spesifik banget lah di bawah, di bawahnya Android development, di bawah web development, AI itu kayak masih terpencil banget. Sekarang tiba-tiba orang-orang pada ngomongin ya, thanks to OpenAI yang mempopulerkan ChatGPT waktu itu, tiba-tiba tools itu jadi lebih gampang digunakan oleh orang-orang. Tapi pada sisi negatif ya. Sisi lainnya adalah tiba-tiba perkembangan itu sangat cepat banget gitu. Yang tadinya perkembangannya itu dalam hitungan belasan tahun, jadi bulan, kayak OpenAI udah mulai ChatGPT 4 nih, padahal baru kayak beberapa bulan lalu ChatGPT baru mulai terkenal itu. Nah, terus sebagai developer kita harus aware terhadap satu ini sih yang penting. Emang butuh
emang penting dipakai atau emang cuma gimmick. Seperti .com bubble yang terjadi sebelumnya di tahun 2000-an, bisa jadi ini terjadi juga. AI dipasang cuman untuk menarik perhatian aja. Oh, perusahaan kami masang AI. Oh, perusahaan kami bisa memprediksi ini itu. Tapi sebenarnya cuma tempelan doang. Nah, kita sebagai orang yang ngerti harus kayak gimana sih? Sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Ini mengutip dari CEO saya waktu itu pernah sharing tentang hal ini. Memang salah satu highlight-nya seperti itu. Kayak ketika ada dilema apakah ini kebutuhan atau gimmick, yang penting kita tahu itu tuh emang buat apa. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan emang buat gimmick, kita dari sisi developer atau sisi orang yang membangun software, lah nggak apa-apa kan. Pada akhirnya kita juga menjual sesuatu gitu. Terserah dia pakai untuk apa. Tapi ketika kita tahu itu gimmick, sehingga kita nggak terlalu memberikan effort yang lebih untuk mengerjakan hal itu. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu itu cuma dipakai buat gimmick, lah cuma dong. Susah dipasang, susah dipakai. Pada akhirnya cuma buat tempelan doang. Dan juga di akhir adalah kita perlu aware bahwa bidang ini adalah bidang yang cepat sekali berkembang. Dan kita juga harus memprediksi apakah ini tuh sudah mendekati akhirnya, sudah mendekati akhir dari hype-nya itu sendiri, atau bahkan ini masih di awal. Apakah ini sudah mentok, kemampuan AI itu sudah segini sudah mentok, atau ada hal-hal lain yang belum terdiscover, bahkan lebih canggih dan lebih ngeri dari yang hari ini terdiscover. Gitu sih. Sebenarnya beberapa poin yang tadi itu nggak cuma ngomong soal smart city ya, karena smart city kan adalah subset dari implementasi AI, dan AI itu nggak terbatas di smart city itu. Oke, mungkin juga sedikit reminder bahwa tadi itu sudah dijelaskan bahwa kalau misalkan Indonesia itu adalah pasar yang besar, banyak kota-kota yang belum menggunakan smart city, kayak kota-kota city doang, nggak pakai smart, tapi orangnya tetap smart, cuman memang belum ada smart system yang bisa mengelolanya. Dan uangnya tuh nggak main-main gitu, bisa menghidupi negara, kayak memberikan GDP sekian persen dan bisa menggerakkan roda ekonomi. Entah itu dari yang berkaitan langsung kayak kita developernya, atau yang tidak berkaitan langsung kayak misalkan pekerja kasarnya yang dimudahkan oleh jalanan yang udah nggak macet lagi, atau warga sekitar yang semakin merasa aman dan nyaman terhadap lingkungannya. Dan hal ini tuh masih banyak hal-hal yang emang belum terdiscover, atau hal-hal yang terdiscover, masalah-masalah yang ada kita belum tahu nih solusi seperti apa. Atau ada juga masalah udah tahu, solusi udah tahu, tapi belum optimal. Atau ada juga masalah udah tahu, solusi udah tahu, udah optimal, tapi belum maksimal. Nah itu sih. Hal-hal ini emang nggak ada habisnya, sampai akhirnya kita mati dan menghadap Yang Maha Kuasa. Tapi kenapa nggak kita lakukan apa yang kita bisa sebaik mungkin? Karena ketika kita punya masalah di suatu hal, tapi kita bisa melihat kesempatan yang ada, kita bisa membuat sistem yang bisa membantu orang. Nah, mungkin itu dulu kali ya sharing yang bisa saya sampaikan. Jadi kayaknya agak kemana-mana, nggak cuma soal smart city, tapi intinya adalah smart city itu adalah bagian kecil dari AI, yang dimana prinsip dasar AI itu bisa dipakai di mana. Gitu sih. Mungkin untuk dari saya sekian dulu untuk pemaparan materinya. Nah, mungkin kita bakal bisa lebih banyak eksplor lebih dalam di bagian tanya jawab. Gitu. Mungkin kalau ada nanti yang pengen lihat tentang Notflux juga bisa lihat aja di websitenya, di Instagram, atau ada yang pengen kerja di Notflux, silahkan lihat link-nya. Atau misalnya kalau ada yang mau telepon Notflux tadi buat apa gitu ya, nggak tahu sih. Telepon aja gitu kan, say hi, oh ada seminar apa gitu. Enggak sih, jangan kayak gitu ya. Oke. Mungkin itu dulu, kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Gitu, kembalikan ke Wildan. Oke, terima kasih Mas Nopian Habibie. Boleh teman-teman sekalian bisa ngasih reaction nih terhadap materi Mas Nopian Habibie yang mind blowing banget ya teman-teman sekalian. Dan di akhir itu sebuah hal yang sangat menggelitik gitu ya teman-teman sekalian, bahwa there is banyak banget itu, there are so much problems yang udah menunggu untuk sama-sama kita selesaikan nih teman-teman sekalian.
dengan teknologi-teknologi yang hari ini dihadirkan oleh kemajuan umat manusia gitu. Maka teman-teman sekalian ini jadi semacam apa namanya hal yang sangat menarik untuk sama-sama kita renungkan gitu. Dengan kemajuan yang memang sudah semaju ini dan terlalu banyak problem yang kedepannya bisa atau menunggu untuk sama-sama kita selesaikan. Kita mau ngambil peran apa nih? Kita mau ngambil langkah sejauh apa? Dan teman-teman sekalian, untuk itu mungkin kita perlu untuk sama-sama mulai diskusi perihal dengan materi yang tadi telah disampaikan sama Mas Novian. Mohon izin Mas Novian untuk membacakan beberapa pertanyaan. Mungkin nanti dari Mas Novian sendiri bisa bantu untuk share gitu ya ke kita, atau bisa milih kira-kira pertanyaan mana nih yang sangat menarik untuk dijawab gitu. Ya ada beberapa pertanyaan yang udah masuk, Mas Novian. Bentar nih. Oke. Dari Wildan apa dari saya aja langsung? Boleh nih mungkin dari ini dulu nih Mas. Saya coba buat bacain satu dulu. Mungkin Oke. setelah ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ini salah sih nih ngambilnya di sini nih mereka. Maksudnya di sini ya teman-teman ya, di audiens Q&A ya. Cuma ini nggak apa-apa nih udah masuk dari Mas Andri Sadri Agung. Izin bertanya, Kak. Kebetulan saya sementara mengembangkan penelitian terkait AI, di mana melakukan monitoring kondisi banjir di berbagai titik dengan memanfaatkan citra CCTV dengan deep learning atau Convis method. Saat ini, apakah telah ada pemanfaatan AI di bidang mitigasi risiko bencana untuk wilayah kota secara real yang telah diterapkan seperti bencana banjir tersebut? Oke. Thank you, tadi siapa yang nanya? Maaf, namanya. Mas Ahmad, Andi Sadri Agung. Oke, Mas Andri ya. Thank you udah nanya. Kan juga sempat disinggung sedikit ya tentang water level monitoring. Jadi bukan saya langsung yang ngerjain sih itu, cuman waktu teman setim juga ngerjain terus di deploy di Pemprov Jakarta kalau nggak salah ya. Terus emang waktu itu sudah sempat diimplementasikan di beberapa pintu air. Jadi sistemnya adalah ngedeteksi air yang menggunakan semantic segmentation. Jadi emang kan kalau air kita nggak bisa ngelihat per partikel kan, tapi kita bisa ngelihat in general pixel mana aja yang terokupai sama air, terus dilihat level-levelnya kenaikannya berapa, terus diolah sama stakeholder yang terkait. Tapi di Norvax sendiri itu terbatas cuman sampai implementasi sistem deteksi airnya aja. Ketika udah masuk bagian apa ujungnya, apa impact-nya itu tergantung dari klien. Klien tadi kan dulu Pemprov Jakarta kan. Apakah dia pengen bikin sistem monitoring terus di display ke website sehingga orang bisa lihat-lihat, atau misalkan itu untuk internalnya aja, kita nggak bisa tahu. Jadi ketika sudah dilepas ke klien, emang itu terserah klien mau diapakan. Tapi kita pernah seperti itu. Mungkin kalau sekarang karena emang kurang kedengeran ya, mungkin entah mereka masih mendevelop di sisi hilirisasinya atau gimana, kurang tahu sih gitu. Mungkin menjawab atau ada yang mau ditanyakan. Oke, semoga terjawab ya Mas Andi. Oke, siap. Makasih, Kak. Oke, ada lagi nih, Mas. Nah, mungkin setelah ini dari Mas Novian nih yang bisa milih pertanyaannya. Apa pilihin aja deh, bingung sih. Oke, siap. Nah, dari Mas Riki nih, Mas. Menurut Mas Novian, adakah contoh AI Smart City yang penting akan tetapi belum bisa diimplement sekarang dikarenakan infrastruktur atau data yang memang belum memadai? Infrastruktur yang belum memadai ada. Itu tuh namanya people tracking. Tapi kayak people tracking itu bukan cuma nge-track di satu kamera. Misalkan kita ngincer nih seseorang, misalkan buron atau gimana, deteksi nih di kamera A. Dia udah ngilang nih, tiba-tiba muncul di kamera B. Terus tiba-tiba di kamera C, kamera D, segala macamnya. Nah, pengennya kan idealnya kita bisa tahu pergerakan si orang itu kemana aja kan. Apakah dia belok ke sini atau belok ke situ, kayak di film-film gitu kan. Oh, langsung belok sini, kita tangkap di sini, di gang sini gitu. Nah, itu belum ada karena
tadi masalah di data integration si kamera itu sendiri. Kamera kan kadang yang punya beda-beda ya. Terus apakah orang itu mau ngasih akses ke kamera itu atau enggak. Terus juga kualitas gambarnya beda-beda dan servernya pun nggak tersentralisasi. Nah itu sih masalahnya. Karena emang ketika kita bicara tentang global system, kita emang harus ada di satu payung yang sama. Sementara kalau di sini agak susah untuk memvalidasikannya. Itu sih. Secara teknikal mungkin diimplementasi, tapi secara birokrasi beda lagi ceritanya. Oke, siap. Ada lagi nih Mas pertanyaan dari Mbak Rina nih. Gimana keterlibatan warga dalam proses pengumpulan data untuk sistem CV di Smart City? Ada nggak sih langkah-langkah untuk melibatkan masyarakat dalam decision making, terutama soal privasi atau etika? Sampai sejauh ini mungkin dari yang Mas Novian hadapi itu kayak gimana, Mas? Kalau yang dikerjakan vaksin konteksnya, kita emang nggak ada bagian yang data crowdsourcing ya, karena biasanya yang dilakukan adalah ketika kita punya raw data, entah itu gambar atau video, kita punya tim anotator yang bakal menganotasi data itu. Jadi emang tim anotator yang dibayar dan mengartikan data itu supaya kita bisa learning ke komputer kan. Tapi kalau nggak salah pemerintah DKI Jakarta kan kayak punya Jakpro ya, Jakpro di mana kita bisa upload gambar, misalkan ada masalah ini gitu, di mana gitu terus diupload. Nah itu saya juga nggak tahu juga sih dalamnya kayak gimana, tapi itu mungkin dilakukan seperti itu sih, apakah data-data seperti itu kan kita bisa lihat jadinya di sini ada kejadian apa, di situ ada data apa. Nah itu baik lagi sekarang vendornya Jakarta City yang mana gitu, jadi kurang tahu juga sih dalamnya seperti apa. Oke, siap. Semoga terjawab ya, Kak. Tadi siapa namanya ya? Lupa. Kak Rina ya. Oke, ada lagi pertanyaan Mas dari nih Mas Riki lagi. Bagaimana menentukan confidence level dari quality data kita untuk memastikan bahwa AI atau produk yang kita terapkan sudah bisa dipakai gitu? Apakah ada contoh case-nya? Confidence ini maksudnya kayak threshold berapa supaya dia itu bisa usable ya. Sebenarnya nggak ada langkah eksak untuk melakukan itu. Itu sebenarnya adalah observasi dari data lapangan. Yang biasa dilakukan developer di kantor ketika terjadi masalah. Berapa sih parameter confidence yang perlu dipasang di sebuah machine learning gitu? Ya udah kita mantau. Kayak kita ada video misalkan ya nggak lama-lama lah, 5 menit 10 menit, terus kita tes dengan sistem yang kita udah punya. Contohnya adalah misalkan helmet detection, orang pakai helm apa. Kita set dengan nilai tertentu untuk confidence-nya, kayak misalkan confidence di atas 0,7 lolos semua gitu. Ya udah kita lihat kira-kira oke nggak nih dipasang seperti ini gitu. Karena kadang pada kenyataannya adalah kita nggak bisa memasang sistem yang perfect banget di lapangan. Kayak ada error dikit-dikit itu klien masih oke lah karena goalnya sudah terpenuhi misalkan gitu. Kayak contohnya ketika mendeliver project kita juga harus memberitahukan bahwa sistem kita itu punya limitasi ini itu gitu. Jadi user nggak punya ekspektasi sendiri terus jadi kayak setiap ada error sedikit langsung kotak kita, oh ada kesalahan nih, oh ada yang perlu diimprove nih gitu sih. Jadi emang di teori kita emang biasanya masang patokan confidence level tuh di angka tinggi kan, kayak di 0,8, 0,9. Tapi pada nyatanya bahkan 0,5 pun udah oke gitu, karena data-data yang lolos pun nggak sejelek itu. Siap. Oke, semoga terjawab ya Mas Riki. Mas Riki gimana, terjawab? Oh, dari situ berarti continuous training atau learning ya. Tapi awalnya mungkin dari observasi dulu ya, gitu kata Mas Riki. Ya, betul sekali. Jadi pada akhirnya kan kita membuat sistem yang bakal dipakai di komputer, sementara komputer itu adalah barang yang bodoh dan kita pintar. Jadi kita lah yang ngajarin komputer yang bagusin kayak gini. Oke, siap. Gimana Mas Riki? Ada lagi yang mau ditanyain? Siap, gitu. P-nya 2 lagi, Mas. Hanya 2. Oke, siap. Ada lagi nih dari Mas Ihsan. Mas Ihsan nanya,
apa minimal skill yang memang diperlukan agar bisa terlibat atau bekerja pada proyek-proyek yang berkaitan dengan Smart City dari Mas Novian sendiri selaku orang yang udah lama di industri nih. Sebenarnya nggak lama-lama banget sih, masuk industri juga dari baru 3 tahun yang lalu ya. Tapi kalau konteksnya adalah kita sebagai AI engineer atau machine learning engineer, yang pasti kita ya udah tahu lah tentang sistem-sistem dasar, misalkan ya gimana cara training, gimana cara olah data yang oke, gimana cara filtering data. Ya standar lah, textbook kelas sengaja kita bisa menguasai hal itu. Tapi yang paling penting adalah kita pengen belajar terus sih, karena kayak hal-hal tadi yang sempat saya sebutkan kayak misalkan MLOps, data monitoring, terus active learning atau uncertainty monitoring segala macam, itu baru saya temukan juga pun ketika masuk ke industri, di kelas tuh nggak diajarin. Nah, seberapa cepat kita belajar, seberapa pengen kita belajar, itu sih hal yang penting. Karena emang pasti perusahaan pengen seorang yang adaptasi cepat sehingga dia juga membuka perusahaan. Tapi yang pasti juga kita bisa belajar banyak juga sih untuk improvement skill kita sendiri. Tapi kadang ada satu hal sih yang sering dilewatkan kalau misalkan kita ngomong soal machine learning. Ada orang yang belajar machine learning langsung masuk ke deep learning, tapi lupa bahwa sebenarnya machine learning atau deep learning itu berangkat dari statistik. Nah, jadi dasar-dasarnya itulah yang kadang perlu dikuatkan supaya kita nggak kebingungan di tengah. Ya, misalkan kejadian, oh ini error nih di data nih, sebenarnya kenapa ya? Oh ternyata itu ada kaitannya dengan formula yang salah. Kalau kita cuma ngerti PyTorch doang, kita nggak ngerti kan sebenarnya yang salah itu adalah formula kita. Mungkin gitu kali ya. Oke, siap. Semoga terjawab ya, Mas. Oke, menarik. Ada 2 pertanyaan mungkin yang bisa kita bacakan terakhir nih, Mas Novian. Dari Mas Iwan K. Apakah temannya Iwa K gitu ya? Dalam penerapan Smart City, bagaimana langkah untuk mendefinisikan dan menerjemahkan suatu problem? Dan bagaimana mendapatkan source data set yang tepat? Gitu. Untuk problem, karena saya di bagian engineer, saya juga biasanya terima task khusus udah kayak misalkan. Jadi biasanya kalau di industri itu orang yang ngerjain itu biasanya nggak langsung berketemu dengan kliennya, dan jadi ada tim sendiri, biasanya namanya tim produk yang emang ke lapangan, di interview user pengennya apa, terus memvalidasi kira-kira pengennya apa. Tapi ketika udah melalui hal itu dan oke, biasanya dilempar ke kita, dan kita lah yang memberikan impresi pertama. Kayak contohnya misalkan klien pengen ini. Nah, kita istilahnya bikin POC atau proof of concept. Jadi sesuatu hal yang paling minimal, kayak yang penting spek utamanya sudah terpenuhi, terus kita langsung lempar balik ke klien. Ini nggak sih yang kamu minta? Apakah cocok atau bukan? Jadi kenapa POC itu penting? Karena effort kita itu supaya nggak percuma. Misalkan kita udah bikin susah-susahnya, nyata klien nggak mau yang kayak gitu. Setelah kita nge-training kayak semantic segmentation plus voice recognition, nyata orang cuma pengen object detection doang lah. Itu kan nggak kepake pada akhirnya. Itu sih pentingnya cycle of development ketika udah di deliver POC-nya, prototype lah istilahnya kan. Terus ada feedback dari user, terus gimana, balik lagi, tektok aja terus. Pada akhirnya nanti bakal dapat definisi yang paling tepat. Ya udah, pada saat itulah kita baru bikin produk kita yang sebenarnya. Biasanya gitu. Oke, I see. Semoga terjawab ya, Mas. Tadi siapa tuh yang nanya? Mas Iwan K tadi ya. Sama mungkin pertanyaan terakhir, Mas Novian untuk hari ini. Dari Mas Kevin Putra Santoso. Arsitektur mana yang saat ini menurut Mas merupakan state of the art object recognition? Kini YOLO V8 telah rilis, tapi riset transformer untuk CV juga menjanjikan. State of the art sebenarnya kalau misalkan kita bicara state of the art adalah kita ngomongin soal akurasi biasanya. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang sering research di bidang machine learning atau AI biasa buka website Papers with Code kali ya. Ini ke share screen nggak sih ya? Oke, sebentar bisa Mas. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke.
Mungkin kalau teman-teman sering lihat website ini Papers with Code, terus cari aja model object detection, klik tag, langsung lah nih dapat benchmark segala macam. Nah, langsung mata nih base modelnya apa, dari dataset apa, dan model yang kita pengen itu yang seperti apa, tinggal cari di sini. Kan apakah kita pengen data yang mirip Poco atau data yang mirip Pascal VOC, macamnya. Jadi kalau misalkan ngomongin yang mana yang paling oke, saya juga kurang tahu kan, emang itu harus baca. Dan itu hal yang dinamis sebenarnya kalau di dunia industri. Jadi kayak kita mungkin nggak perlu masang YOLO V8 di sistem kita. Mungkin YOLO V4 aja udah cukup gitu. Karena misalkan ternyata model kita model yang lama itu masih YOLO V4 terus masih oke, tinggal training lagi gitu sih. Jadi kalau di industri kita nggak cuma bicara tentang akurasi tapi juga performance dan juga reliability. Mungkin kalau misalkan YOLO V8 kan masih baru, masih belum stabil dan segala macam, dan supportnya belum banyak. Nah itu kan bisa merugikan nanti di akhirnya. Nah mungkin kita cari yang lebih stabil atau yang mana. Nah gitu sih. Jadi aspek yang dilihat itu banyak kalau misalkan kita bicara tentang state of the art diimplementasikan di dunia nyata. Tapi kalau misalkan emang untuk research ya lihat aja langsung ke sini gitu kan. Yang paling oke yang mana. Gitu. Oh, ini dari Mas Kevin menambahkan pertanyaannya nih, Mas. Yuk. Maaf izin menambahkan, Mas, tapi dalam konteks AI Smart City yang dipakai NodeFlux, misal seperti plate recognition, model yang paling cocok sejauh ini apa ya, Mas? Model yang paling cocok, bocoran dikit kali ya. Kalau untuk object detection, kita masih pakai YOLO, tapi YOLO versi berapanya mungkin bisa disamarkan. Tapi intinya model-model general, bukan model-model yang umum dipakai. Jadi kayak mereka framework-nya udah gede dan emang biasa dipakai orang banyak karena supportnya lebih banyak gitu sih biasanya kamu pakai. Karena kalau misalkan pakai hasil riset orang yang baru keluar di tahun 2003 emang misalkan itu kan supportnya nggak ada kan, yang buat cuma dia sendiri. Terus kalau misalkan terjadi error atau apa gimana kontaknya gitu sih. Jadi kalau approach akademia kan emang fokusnya yang tertinggi apa, tapi kalau approach industrial kita balik dulu kebutuhannya seperti apa. Mungkin agak miring tapi jawabannya, tapi semoga dapat intinya gitu. Oke, siap. Dari Mas Kevin sendiri udah jawab, Mas Novien. Oke, terima kasih, Mas, untuk jawabannya. Oke, siap. Oke, Mas Novian, besertaan dengan dijawabnya pertanyaan tadi, mungkin menandakan juga sesi pertanyaan dicukupkan, Mas Novian. Mungkin boleh Mas Novian pilih pertanyaan terbaik untuk disampaikan. 2 pertanyaan terbaik menurut Mas Novian sejauh ini dari pertanyaan yang tadi disampaikan. Yang mana ya, Mas? Pertanyaan terbaik yang mana ya? Pilihnya ntar atau sekarang nih? Soalnya agak lupa tadi yang mana-mana aja. Sekarang boleh, Mas, biar nanti mungkin disampaikan nih siapa yang nanti bisa menang. Oke. Mungkin kalau yang dari sini, kasih screen ya, ada satu deh, biar kelihatan. Tadi dari sini semua ya, dari Q&A semua ya? Iya, sama satu tadi dari sebelah yang pertanyaan terakhir, slide tadi. Dari yang live polls. Oke, itu mungkin pertanyaannya. Tadi yang nanya tentang teknologi apa yang bisa dipakai tapi belum mungkin, itu siapa tadi ya? Agak lupa. Oh iya iya iya. Boleh tadi siapa ya tadi ya? Mas yang belum bisa dipakai. Oh, dari Mas Riki, Mas. Itu sih kayaknya, karena tadi cukup menggelitik juga bahwa kayak ternyata emang banyak hal yang belum terjamah juga bahkan dari industri yang sudah berjalan gitu sih.
Itu satu doang kan ya? Apa dua? Boleh satu lagi Mas dari pertanyaan yang berbeda. Oke, satu lagi tadi Oke. terakhir dari yang Mas Kevin ya. Karena emang sudah sampai cukup detail ya, karena emang ngorek sampai sejauh itu, dan kadang kita di dunia AI emang butuh hal-hal teknis yang cukup dalam gitu sih. Mungkin dua itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Novian. Selamat kepada Mas Kevin dan Mas Riki. Wah, mantap nih. Alhamdulillah telah mendapatkan giveaway yang tadi telah dijanjikan, nanti bisa untuk menghubungi saya di Discord ya. Selamat kepada Mas Riki dan Mas Kevin yang telah mendapatkan hadiah gitu ya terhadap pertanyaan yang menurut Mas Novian sebagai pertanyaan terbaik untuk sesi pada malam hari ini. Mungkin sebagai penutup, Mas Novian bisa dikasih semacam apa namanya closing statement nih untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, closing statement ya. Sebenarnya kita hari ini cuma ketemu sekitar hampir berapa, 8, 9, 1,5 jam aja. Baru 1,5 jam kita ketemu di sini. Terus nggak mungkin kan semua yang tadi disampaikan juga masuk, mungkin ada yang lewat dikit, atau ada yang lewat banyak, atau segala macam. Tapi pada intinya kan pada hari ini kalian ini menyempatkan waktu di weekend ini, malam-malam ini yang biasanya pada nongkrong, yang pada main keluar, nonton segala macam. Ya, terima kasih banyak untuk ikut-sertanya pada hari ini, dan semoga effort kalian untuk belajar pada hari ini atau misalkan mencari hiburan pada hari ini tidak sia-sia pastinya, dan membuahkan sesuatu yang baik pada akhirnya. Karena pada akhirnya pun orang-orang yang pintar itu belum tentu paling baik. Ada juga orang-orang yang gigih kayak kalian ini yang sekarang join untuk sesi pada malam hari ini. Pada ngantuk kan, pada malam mingguan, ntar lagi pada mau keluar mungkin, aduh ini nggak kelar-kelar nih, lama ya kan. Tapi pada akhirnya nanti insya Allah semoga bermanfaat, dan mungkin kalau dari saya ada yang salah-salah pun mohon dimaafkan, karena juga saya bukan orang yang sempurna, masih banyak belajar, dan juga emang masih baru sekitar 3 tahunan di industri ini, dan berusaha men-share sebaik mungkin, tapi yang pastinya ada hal-hal yang disampaikan dengan bias, ada hal-hal yang disampaikan dengan data yang kurang, ada opini-opini yang kurang tepat, mungkin mohon dimaafkan, dan kita bisa saling perbaiki diri masing-masing, dan pada akhirnya yang terdampak baik adalah kita semua. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Novian, luar biasa dengan kerendahan hatinya. Ditutup dengan closing statement yang luar biasa. Teman-teman sekalian juga pasti merasakan materi yang sangat insightful pada malam hari ini. Boleh teman-teman minta reaksi aja nih buat kegiatan malam hari ini. Gimana nih terhadap materinya Mas Novian pada hari ini? Wah, mantap. Luar biasa ya teman-teman ya. Semoga dengan dikasih insight yang sangat menarik dari Mas Novian buat malam hari ini, teman-teman bisa menambah semacam insight dan kekepoan kita untuk senantiasa mendalami topik AI Smart City. Dan benar kata Mas Novian tadi ya, bahwa AI Smart City ini jadi part of sangat kecil dari AI yang mungkin nanti bisa berkembang gitu. Mungkin bisa ada AI for healthcare gitu, ada AI for memitigasi bencana, dan begitu banyak potensi-potensi AI yang kita hari ini cuma membahas tentang Smart City aja nih. Gimana nanti potensi-potensi selanjutnya? Masalah-masalah apa yang nanti kelak bisa kita selesaikan lewat keberadaan dari teknologi yang hari ini sedang kita kembangkan. Jadi teman-teman, selamat belajar nih di dunia AI. Selamat menggali lebih jauh, lebih dalam, lebih intens terhadap ilmu-ilmu yang sangat menarik yang hari ini menjadi booming, dan semoga gak cuma jadi gimmick gitu ya, gak cuma berhenti menjadi bubble, tapi bisa benar-benar sustain gitu keberlangsungan AI ini ya. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Mas Novian Habibi, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian atas ketersediaannya untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke agenda selanjutnya. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan teman-teman sekalian mengenai AI Career Bootcamp gitu ya. Tadi Mas Novian sudah banyak menyinggung bahwa teknologi yang mostly dipakai untuk AI Smart City adalah menggunakan computer vision ya teman-teman. Dan alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini dari Indonesia AI sendiri lagi membuka nih teman-teman, namanya kelas AI Career Bootcamp, yang mana pada
kelas AI Career Bootcamp ini teman-teman akan belajar 4-5 bulan dari praktisi-praktisi yang telah berkarir di dunia industri gitu ya. Dan ini cukup panjang 4-5 bulan ini karena materi yang akan didapatkan itu juga sangat luar biasa nih. Apa aja sih yang nanti bakal teman-teman dapatkan gitu untuk mengenal AI Career Bootcamp? Saya izin menjelaskan sedikit. Nah, teman-teman juga bisa untuk mengakses AI tentang AI Career Bootcamp di website Indonesia AI, ai4indonesia.org dengan /AI Career Bootcamp di tentang program, tentang program yang setelah kita jalankan, apa aja yang bakal dilakukan selama AI Career Bootcamp dan apa aja fitur-fiturnya, dari mulai live class, ada mulai teman-teman mendapatkan akses lifetime terhadap video learning, teman-teman juga mendapatkan dashboard belajar yang nanti sangat suportif terhadap kemajuan dari teman-teman sekalian gitu ketika belajar AI, dan juga teman-teman bisa mengukur gitu ya kemampuan teman-teman di setiap sesinya dengan adanya pretest posttest yang nanti teman-teman bisa nge-track nih kira-kira dari sesi 1 sampai sesi sekian gimana nih perkembangan teman-teman. Dan selama kegiatan juga teman-teman bakal diperkaya gitu dengan membangun project yang nanti akan sangat berguna gitu ya di dunia kerja teman-teman gitu ya. Ntar ini bisa diupload ke GitHub, bisa jadi portofolio teman-teman sekalian gitu. Dan juga kita di sini juga bakal banyak mengotori tangan kita dengan hands on pada coding-coding yang berbagai macam kode-kode yang nanti telah disediakan gitu untuk latihan. Teman-teman juga bisa cari tahu tentang AI Career Bootcamp ini di websitenya Indonesia AI, dari mulai silabusnya, siapa saja mungkin nanti yang bakal menjadi pengajarnya, nanti materinya bakal dapat apa aja, nanti kurang lebih di sini sudah ada, dan project-project apa aja yang bakal digarap. Silakan mungkin teman-teman bisa untuk melihat nih, mohon izin nanti untuk dikirimkan lewat chat ya teman-teman terkait dengan Oke, seperti itu teman-teman, bisa dilihat ya. Silakan teman-teman bisa cari tahu, bisa diskusi lebih banyak mungkin terkait dengan penguasaan toolsnya dan seterusnya, bisa untuk menghubungi saya gitu ya. Nanti insya Allah bisa saya hubungi ke tim. Oke, teman-teman sekalian, sebagai info juga, sekarang kuotanya itu udah hampir penuh. Saat ini masih dalam early birds promo, sehingga masih ada masih ada diskon lah yang diberikan. Nanti lebih jauh silakan teman-teman bisa mengakses pada website yang linknya telah saya cantumkan di kolom chat. Bagi teman-teman yang memang tertarik ingin tahu informasi lebih lanjut, bisa langsung hubungi ke saya teman-teman. Oke, tadi giveaway sudah disampaikan juga. Untuk teman-teman yang mendapatkan giveaway, hadiah giveaway bisa langsung nge-DM, ke PC gitu ya, nge-PC saya di Discord. Silahkan untuk bisa menghubungi secara langsung, nanti agar bisa di-follow up nih. Silahkan nanti teman-teman yang menang giveaway bisa milih mau Python for Programming atau Python for AI and Data Science gitu ya, mendapatkan course satu di antara dua tersebut. Dan buat teman-teman yang belum beruntung, belum mendapatkan hadiah giveaway, masih ada sesi-sesi selanjutnya pada AI Talk seri selanjutnya, yang harapannya di AI Talk seri selanjutnya, teman-teman, kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama nikmati pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang memiliki expertise di bidangnya nih, kayak Mas Novian. Jadi, jangan pernah ragu untuk ikut pada kegiatan-kegiatan AI Talk selanjutnya. Dan teman-teman, saya Muhammad Wildan selaku Master of Ceremony MC di sini berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sekalian yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Mulai dari tadi sebelum dibuka 19.45 udah banyak yang masuk, dan jam 8 udah dimulai. Wah, keren banget semangatnya. Semoga hari ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat menarik buat teman-teman sekalian untuk senantiasa merenungi, memahami, mencari tahu lebih lanjut tentang dunia AI gitu ya. Dan semoga di seri-seri selanjutnya teman-teman mendapatkan materi yang gak kalah insightful dari seri hari ini. So, see you in the next series. Kita tunggu pada seri-seri selanjutnya.
Semoga kita bisa ketemu lagi dan selamat malam teman-teman. Selamat beraktivitas kembali, selamat beristirahat dengan senyaman-nyamannya. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mas Novian Habibi. Terima kasih kepada segenap peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Saya selaku MC mohon diri untuk pamit. Selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Novian. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman sekalian. Mikrofonnya masih dimatiin, Mas. Oh, oke. Ya. Berarti izin live duluan ya. Siap, Mas Novian. Terima kasih banyak. Oke. Terima kasih banyak juga teman-teman. Ya, assalamualaikum.